pernikahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan salahkan Minghan, ini semua salahku. Apa kamu bersikap adil padaku? Kamu anggap aku ini apa? Cukup. Ye Shixi, kita berdua hanya dalam pernikahan bisnis. Fei Lan adalah wanita yang paling aku cintai. Kalian menjijikan. Gu Fengying, tuan grup Gu. Meskipun aku tidak memberimu uang saku 1 jam sebelumnya, seharusnya tidak sampai seperti ini, kan? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kakan, Adik laki-laki Gu Fengyi, tolong selamatkan aku. lepaskan pakaian itu dan berikan padaku. Baiklah, Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Seperti yang kuduga, selain ayahku, tidak ada pria yang baik. maaf. Kau dan aku hanya bersama karena bisnis. Kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana kalau kita akhiri saja di sini hari ini? Kak Minghan, jika kamu tidak akan menikahi Jixi, di mana dia akan menyelamatkan mukanya, kita tidak bisa mengakhirinya. Pernikahannya harus tetap dilanjutkan. Keluarganya kita punya reputasi yang harus dijaga. Kita tidak bisa membiarkan satu orang buruk merusak semuanya. Benar. Bisakah kau memaafkanku? Lalu, Maukah kamu menikah denganku? apa maksudmu? Kamu gila. Keluarganya kita punya reputasi yang harus dijaga. Jika kamu menikah denganku, akan ada banyak keuntungan. Baiklah, Maksudku, menikahimu. Bukan dia. adegan pernikahan. Selamat kepada pengantin baru. Sekarang, mari kita undang pengantin pria untuk mencium pengantin wanita. Tidak perlu begitu berdedikasi. Kita bisa lewati langkah ini. Tunanganmu sedang melihat. Benar sekali. Dia mengawasi kita. Dan kita saling mengawasi. Kakan, aku tidak menyadari kamu bahkan lebih memberontak dariku. Kamu benar-benar kawin lari. Diam. Ini kartunya. Mulai sekarang, seragam dan pekerjaanmu adalah milikku. Xiao Liu, bantu aku siapkan rumah. Tuan Feng, Xiao Li, supir Gu Fengyi. Anda mengincar VLA yang baru dikembangkan di timur kota atau apartemen pemandangan laut di barat. Beli apartemen 3 kamar tidur. Lupakan saja. Beli apartemen 2 kamar tidur. Tuan Feng, boleh saya bertanya mengapa? Kantor Gu Fengyi. Halo, Orang tuaku ingin bertemu denganmu. baiklah. Ayah Ye Shixi. Bersulang. Shixi, aku dengar kau menemukan pria Phoenix. Aku khawatir tentangmu. Seperti ini. Memang benar. Dia adalah burung Phoenix, bahkan lebih baik darimu. Kamu pria berisik, 100 kali lipat. Ya ampun, kelihatannya sopan. Padahal, Sungguh mengenal wajah, tapi tidak hati. Katakan itu lagi. The film was translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Manajer. Di mana manajernya? Tangkap dia untukku.
aku akan menelepon polisi. Tuan, silakan pergi. Manajer restoran. Anda tidak diterima di sini. Katakan itu lagi. Bos kami berkata, orang seperti Anda yang melakukan kekerasan pada wanita, melayani Anda akan merusak filosofi bisnis restoran kami. Ada apa? Biar aku beritahu, aku sudah membayar. Bos kami tidak kekurangan uang. Bos, bagaimana penampilan saya? Fengi, Anda sangat terampil. Ibu Yesiksi. Trik murahan. Dipelajari untuk membela diri. Lihat dia. Sangat rendah hati. Ya. 100 kali lebih baik daripada Jiang Minghan itu. Ayah, ibu, kamu mungkin tidak tahu situasi keluargaku. Pria. Hal terpenting bagi seorang pria, bukanlah berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan, tapi berapa banyak yang bersedia dia keluarkan untuk istrinya. Xiaogu, Jixi bilang, kamu berpenghasilan 3.000 sebulan, tapi bersedia menghabiskan 1.990 untuknya. Tuan Gu yang terhormat dari grup Gu menghasilkan 8.000 sebulan. Aku akan bayar tagihannya. Bayar tagihannya. Aku akan melakukannya. Kamu perempuan. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membayar? Meskipun aku berpenghasilan sedikit, aku masih punya uang untuk membayar makanannya. Kita sudah sepakat. Di masa depan, kamu akan bertanggung jawab untuk bersikap baik, dan aku akan mengurus, mencari uang untuk menafkahi keluarga. Selamat, Nona. Anda memenangkan makan gratis. Dapat makan gratis. Aku tidak menyangka bahwa setelah menikahimu, keberuntunganku akan membaik. Makan gratis seumur hidup. Itu benar. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Ya. Kalau begitu aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Apa kamu tidak pulang bersamaku? Aku punya rumah sendiri. Intinya, kita belum begitu akrab. Kamu pasti meremehkan rumah kecilku. Tidak mau pergi melihat. Kenapa kita tidak duduk sebentar? Baiklah, Rumah Gu Fengyi. rumahmu benar-benar nyaman. Renovasinya pasti menghabiskan banyak uang. Tuan tanah yang melakukannya. Kalau begitu pemiliknya pasti orang yang benar-benar mengerti kehidupan. Tempat ini terasa sangat seperti rumah. The film Sofamu was translated sangat and nyaman. narrated by Bahkan lebih nyaman M-Media. dari milik kami. Tidak apa-apa, kurasa. Vas ini, kenapa bisa begitu? Seperti sesuatu dari lelang. Palsu. Haus biar aku tuangkan segelas air. Di masa depan, hidup kita. Ini adalah Ambil saja. Kamu sangat membantuku. Dan pernikahan adalah prioritas utama. Kali ini, kamu benar-benar menolongku. sebenarnya aku. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan mengganggumu. Mari kita lakukan apa yang kita suka. Itu saja. Itu. Sudah terlambat. Aku pulang dulu. Itu sudah terlambat. Aku pulang dulu. Ramalan cuaca bilang, ada topan malam ini. Bagaimana kalau tidak pulang malam ini? Hanya satu ranjang. Bukankah kita sudah menikah? Atau kamu bilang, kamu tidak pernah berencana untuk menjalani hidup yang baik denganku? Tidak, bukan begitu. Tidak, itu tidak boleh. Aku tidur di sofa saja. Apa yang kamu hindari? Aku tidak. Atau kamu bilang, kamu takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Lalu bagaimana jika aku yang melakukan sesuatu padamu? Aku harus bangun pagi besok untuk bekerja. Gedung grupku. Halo, saya dari Kyushu TV.
seorang reporter keuangan. Saya sudah setuju sebelumnya untuk mewawancarai Direktur Liu Anda. Tapi hari ini, kita sudah menerima seorang reporter dari Yashu TV. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Pacar Velan baru saja menginvestasikan 10 juta untuk biaya iklan ke stasiun. Jixi, mohon mengerti. Direktur Stasiun. Saya sudah merencanakan program ini selama hampir setengah tahun. Tercela. Entah itu Kak Minghan atau stasiun. Saya ingin posisi ketua grup. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melangkah jauh dengan trik kotor seperti itu? Tapi Kak Minghan dan Direktur Stasiun, percaya ini. Kamu tahu, saya sudah menunggu lama untuk menginjakmu. Kamu janji temu dengan Direktur Liu. Waktu sudah hampir. Sampai jumpa. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Gu benar. Uangnya akan segera ditransfer ke kartumu. Apa? Itu tidak benar. Bukankah kamu seorang bartender? Aku mewakili bos kami datang untuk bicara bisnis dengan Tuan Gu di bar kami. Aku sangat dihargai oleh bos. Pakaianmu ini. Apakah ini yang kamu pakai untuk membahas bisnis? Semuanya barang murahan. Nanti aku akan ajak kamu beli baju baru. Baiklah. Ada apa The pekerjaan film was tidak berjalan lancar? translated and Kena narrated sikut. by M Media. Saya sudah lembur selama sebulan menulis draft wawancara. Dan sekarang semuanya sia-sia. Menulisnya bagus, kan? Berhenti memujiku dengan mata tertutup. Bukankah kamu seorang bartender? Apa kamu mengerti itu? Aku biasanya suka membaca beberapa berita keuangan. Kurasa kamu bisa coba lagi. Grupku adalah perusahaan besar. Ada banyak orang dengan posisi lebih tinggi dari Direktur Liu. Kenapa menggantungkan diri pada satu pohon? Kurasa kamu ada benarnya. Kenapa kamu sepintar itu? Ibuku memintaku untuk perawatan kecantikan. Aku pergi dulu. Ibu, Jixi, ibu tiba-tiba bertemu pacar. Aku tidak akan melakukan perawatan kecantikan hari ini. Baiklah, ibu. Lagi pula, aku tidak ada urusan setelah ini. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Kenapa tidak coba grupku lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Direktur Liu sudah setuju untuk membiarkan saya melakukan wawancara. Benarkah? Tidak terlihat seperti itu. Kamu, Tuan Liu, Direktur Utama grupku. Direktur Liu. Tuan Gu, Dia memanggilmu Tuan Gu. Itu. Bos kami juga bermarga Gu. Benarkah? Kebetulan sekali. Benarkah ini kebetulan? Aku di sini mewakili bos kami untuk berbicara dengan Tuan Gu tentang anggur yang akan mereka gunakan untuk pesta tahunan tahun ini. Ya. Ada hal seperti itu. Weng Yi, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Datang jauh-jauh ke sini sendiri. ini. Maksudku, jangan memaksakan diri terlalu keras. Bagaimana jika kamu merusak kesehatanmu? Aku di sini untuk keluarga ini. Hanya seorang pria simpanan. Velan, apa yang kamu teriakkan? Kamu, Mengapa Anda belum pergi? saya dengar kamu dan istri pertamamu bertemu. Online. Apa maksud Anda dengan istri pertama? Saya hanya punya satu istri. Saya lihat online bahwa kamu dan istrimu sudah bercerai sebelumnya. Omong kosong. Hubungan saya dengan istri saya sangat baik. Bagaimana Anda melakukan berita? Sepenuhnya mengandalkan mengarangkan. Ayo pergi.
Direktur Liu, di mana kepala stasiun kita? Dia ada sesuatu untuk diberitahukan padamu. Baiklah, baiklah. Nona Ye, saya sudah menunggu Anda untuk mewawancarai saya. Ya, Siapa Nona Ye ini? itu istri tuan kita. Tuan Gu, bukankah dia lajang seminggu yang lalu? JT ini Tuan Gu. Dia tidak bersuara, tapi ketika dia melakukannya, dia menjadi sensasi besar. Ini awalnya kesempatanmu untuk dirimu sendiri. Aku tidak sebagus yang kamu katakan. Di hatiku, kamu yang terbaik. Kalau begitu mari kita mulai. Baiklah, Direktur Liu, kudengar selama studimu di luar negeri, kamu pernah menerima bantuan dari seorang penyandang dana. Mengenai masalah ini, adakah sesuatu yang bisa kamu bagikan dengan kami? Kalau begitu wawancara hari ini akan berakhir di sini. baiklah. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih, Direktur Liu. The film was Sama-sama, translated Nona Ye and datang narrated untuk wawancara by M kapan Media. saja. Baiklah, pasti. Tuan Gu, wawancara Nyonya profesional dan berwawasan. Nyonya juga cantik. Maksud saya, Nyonya dan Anda adalah pasangan yang sempurna. Aku tahu. Kalian sedang bicara apa? Kita sedang membicarakan. Apakah rapat tahunan harus ada koktail atau sampainya? Benarkah? Direktur Liu mengelola cukup banyak. Ya ya, Punggung dan lenganku sakit. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah aku tidur dengannya tadi malam? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Itu. Aku tiba-tiba teringat. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu tidak mungkin mau memberitahuku bahwa kamu lupa apa yang terjadi tadi malam. Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawablah. Aku sangat senang. Kita sudah mencapai kesepakatan. Kalau begitu bisakah kamu menjauh sedikit sekarang? Sekarang kita sudah begitu akrab. Kenapa kita tidak tinggal bersama mulai sekarang? Baiklah. Stasiun TV. Kepala Stasiun TV. kamera Trixie. Wawancara dengan grup Gu ini sukses besar. Rating mencapai rekor baru. Mari beri tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Trixie, jangan keluar malam ini. Mari makan malam untuk merayakan. Terima kasih, Kepala Stasiun. Aku pindah malam ini. Kenapa kamu pindah lagi? Kecantikan merusak orang. Kamu tidak mengerti. The film was translated and Kakak perempuan narrated ini. by M Media. Wajahnya berkedut. Kusarankan kamu menambah asam hyaluronat. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang anjing baik tidak menghalangi jalan. Tunggu saja, Kak Menghan. Pasti tidak akan melepaskan gigolo itu. Apa katamu? Pecat dia. Kalau tidak, jangan harap aku akan menghabiskan uang di tokomu lagi. Terserah Anda. Kami tidak mau bisnis Anda. Apa-apaan? Pesona macam apa yang dimiliki gigolo ini padamu? Tuan Shang, lewat sini. Saya sarankan Anda menemui dokter mata. Lihat itu. Ini 500.000. Kau berani memukulku. Rp500.000. Itu benar-benar banyak uang. Siapa sebenarnya kau? Aku sarankan kamu menjauhi istriku. Kalau tidak, Saya tamat. Saya sudah ketahuan. Tuan Shan, aku mencintai pekerjaanku. Sekeras apapun kamu menghinaku, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mengambil ceknya. Kau. Siapa yang mempermalukan? Siapa di sini? Shixi, biar ku beritahu.
Semuanya tidak seperti yang kau lihat. Dia sudah membohongimu selama ini. Kenapa kau memukulku? Zhang Menghan datang untuk membuat masalah baginya dan bersikeras agar saya memecatnya dan bahkan menggunakan chef untuk menghinanya. Apa yang mereka katakan? Apakah itu benar? Begitukah? Tapi Dia suamiku. Memukulnya sama saja memukulku. Keluar. Terima kasih, istriku, sudah membelaku. Apa kau terluka? Ya. Sakit sekali. Apakah itu sakit? Sedikit. Apa? Biarkan aku memelukmu sebentar untuk mengisi ulang energi. Kamu haus. Kalau begitu aku akan ambilkan air untukmu. Apa yang kau katakan pada Zhang Minghan baru saja? Aku mendengar semuanya. Apa kau membohongiku atau tidak? Zixi. Biarkan aku jelaskan. Jelaskan. Atau kau bilang, kau bahkan tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Aku Aku tahu, kau melakukan semua ini demi kebaikanku. Tapi, ketika Zhang Minghan membuat masalah untukmu, seharusnya kau memberitahuku segera. Kau tahu, aku dengar dari Chu Filan, ketika aku tahu kau dalam bahaya. Betapa khawatirnya aku padamu. masalah ini. Ada apa dengan nada bicaramu? Tidakkah kau pikir ini sangat serius? Tidak. Aku. Kita jelas sepakat di awal bahwa aku akan melindungi keluarga ini. Kau berjanji padaku. Sekarang sepertinya kau pembohong. Ya, ini salahku. Aku seharusnya tidak begitu keras kepala. Maaf, aku seharusnya tidak membuatmu khawatir. Kita adalah suami istri. Kita harus mendiskusikan semuanya. Siapa suami dan istrimu? Aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Maafkan aku kali ini, baiklah. Baiklah. Kali ini aku maafkan. Lihat, hari sudah larut. Kenapa kamu tidak menginap saja di sini? Kamu harus bekerja besok. Baiklah. Bagus. Tapi, kau tidak bisa terlalu dekat denganku di masa depan. Kenapa? Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk bersikap fisik padamu. Aku tidak keberatan kamu bersikap fisik denganku. Tapi aku keberatan. Hal yang disebut cinta ini perlu dipupuk perlahan. Bagaimana jika kamu nanti tahu bahwa aku menipumu untuk menikahiku? Maukah kamu memaafkanku? Bukankah kamu melupakan sesuatu? Kau membawa tas dan ponselmu. Ini. Silakan, nanti malam aku akan menjemputmu dari kantor. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Ini salahku karena buta. Aku salah menilai Jixi. Rekan kerja seksi. Kamu tidak boleh tertipu. Tidak ada menantu tinggal yang baik. mobil siapa ini? Istriku. Benar, sulit bagimu untuk naik sepeda bersama ke tempat kerja. Mulai sekarang, mobil ini untuk kau kendarai. Terima kasih, istriku, atas perhatianmu. Anda punya 10 mobil terparkir di garasi Lamborghini. Apakah kakak ipar tahu? Urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat uang saku bulan ini. Mobilku. Zixi. Mobil kita ditabrak dari belakang. Jangan khawatir. The Aku film was baik-baik saja. translated Hanya saja and mobilnya sudah narrated hancur. by Aku akan M-Media. cari cara untuk beli yang lain. Harap berhati-hati. Mantan suamiku menggunakan carinya untuk menggantikan BMW-mu. Menjual barang inferior sebagai barang superior. Dia ternyata memilih mobil ini. Ini Lamborghini terbaru. Bernilai beberapa juta.
Halo, dari mana kau dapat begitu banyak uang untuk membeli mobil? Sepupuku menabrakkan mobilnya. Dia adalah anak orang kaya generasi kedua, dan bersikeras memberi kita mobil, sebagai mobil pengantin. Cerita yang menarik. Hati-hati dia memberimu. Dia memberimu kata-kata manis, tapi dia bilang, dia sudah menaruh mobil itu atas namaku. Baiklah. Kita mungkin telah mempekerjakan jenis menantu tunggal yang berbeda. Kalah dalam cinta. Aku harus menang dalam karierku. Bekerja keras. Jixi. Bukankah itu suamimu? Di luar lorong forum ekonomi, Kakak, bukankah ibu pergi perjalanan bisnis? Biarkan saya mengikuti Anda dan mendapatkan pendidikan yang baik. pergi ke asisten dan dapatkan pekerjaan. Kakak tersayang. Bisakah Anda membantu saya mengatakan beberapa kata baik kepada ibu untuk saya? Jangan repot-repot dengan pekerjaan. Tuan Gu, giliran Anda. Mengerti? Kakak, tolong janjikan saya. Apa yang kau lakukan di sini? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, ini pertama kalinya aku di sini. Tuan Gu, giliranmu. Apa yang dia katakan? Aku di sini bersama sepupuku. Anak orang kaya generasi kedua itu, yang kusebutkan padamu. Kar, bagaimana aku bisa berpidato? Ini tulisan tangan Gu Fengyi. Kau yang menulisnya. Apa rencanamu? Membiarkan semuanya berantakan begitu saja? Aku biasanya membantu sepupuku menulis beberapa pidato untuk mendapatkan uang saku. The film Bukankah was sebentar lagi ulang translated tahunmu? and Kau narrated ingat by ulang M tahunku? Media. Aku hampir lupa. Bukankah ini ulang tahun pertama kita? Setelah kita menikah, tentu saja, aku harus ingat. Menantu tinggal sebaik itu. Sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Pergilah, cepat dan mulai bekerja. Kamu di sini untuk wawancara. Forum ekonomi tingkat ini. Kami wartawan kecil-kecilan, tidak memenuhi syarat untuk meliput. Hanya mengintai berita. Aku mau beli sebotol air. Tunggu aku. Ada orang datang. Kalau begitu kamu harus cepat keluar. Tidak ada waktu. Apa kau melihat Tuan Gu dari grup Gu? Tentu saja, aku melihatnya. Dia sangat tampan sampai kakiku lemas. Kau bicara tentang sepupuku. Dasar kau nymphomania. Jauhi aku. Ada seseorang di dalam. Maaf. Kenapa ada suara laki-laki? Mereka mungkin sedang memainkan semacam drama. Orang-orang zaman sekarang benar-benar tahu cara bermain. Ayo pergi. Ini semua salahmu. Salahku. Sepertinya mereka sudah pergi. Biar kuantar kau pulang. Baiklah. Ini ibuku. Ibu. Jixi, perusahaan keluarga kami sedang diakuisisi secara jahat. Keluarga kami akan bangkrut. Ibu dan ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Itu Xiang Minghan. Dia mengganggu keluarga kita. Hewan ini. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Akan selalu ada jalan. Apa yang harus kulakukan? Xiang Minghan. Aku akan menerima telepon. Halo, Jangan khawatir. The film was translated and narrated apa by yang akan M kamu Media. lakukan? Datang temui aku sendirian malam ini. Kalau tidak, Maaf, Fengyi. Ibu dan ayah sudah sangat baik padaku. Aku harus menyelamatkan keluarga Ye. Villa keluarga Xiang. Tuan muda, Nona Ye ada di sini. Shixi, aku akhirnya menunggumu.
Berhenti bicara omong kosong. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Biarkan keluarga kami pergi. Apa maksudmu keluargamu? Keluargaku. Kenapa kau begitu menjaga jarak? Kau dan aku. Bukankah kita awalnya satu keluarga? Xiang Minghan, kamu membuatku jijik. Keluarga siapa kita? Sangat mudah untuk menyelamatkan keluarga Yimu. Menikahlah denganku. Teruslah bermimpi. Shixi, aku tahu aku salah. Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan agar kau memaafkanku? Tidak ada yang akan berhasil. Xiang Minghan, aku sudah menikah. Aku tidak keberatan. Asalkan kau menceraikan gigolo itu. Aku keberatan. Aku tidak mau pria yang sudah dipakai orang lain. Aku merasa itu kotor. Jangan menolak tawaran, hanya untuk dipaksa minum hukuman. Xiang Minghan, setelah bertahun-tahun ini, kukira kita punya semacam hubungan. Kamu benar-benar mengecewakanku hari ini. Karena begitu, aku akan membiarkanmu kecewa, bahkan lebih parah. Apa yang Xiang Minghan lakukan padaku? Jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu membantuku? Membantumu? Ye Jixi, Kak Han hanya milikku. Saya tidak akan membiarkan wanita manapun menyentuhnya. 1 atau 2, kalian semua gila. Siapa kamu? Saya mencari orang untuk melayanimu. Apa katamu? Ye Jixi, menghancurkanmu, dan Kak Minghan akan menjadi milikku sendiri. Demi seorang pria. Kamu gila. Jangan kira saya akan melepaskanmu hanya karena ini. Untuk apa kamu berdiri di sana? The film was Gadis kecil ini translated benar-benar and cantik. narrated by M Media. Kemari, cantik kecil. Biar kakakmu memberimu ciuman. Sixir, kau baik-baik saja. Bocah nakal, kamu cari mati. Sixi, maaf, aku terlambat. Tidak peduli apa yang terjadi. Kau akan selalu menjadi istriku. Bodoh. Tidak ada yang kamu pikirkan terjadi. Aku baik-baik saja. Mari kita pulang. Nona Chu, uang yang kita sepakati. Pekerjaannya bahkan belum selesai. Beraninya kamu menyebut uang padaku. Kami tidak menyangka. Anak itu tiba-tiba muncul. Begitu kuat. Orang-orang tidak berguna. Nona Chu, bukan begini cara berbisnis. Kami bersaudara sudah sibuk hampir semalam suntuk. Kalau tidak ada hasil, masih ada kerja keras, kan? Apakah itu cukup? Apa yang coba kamu lakukan? Dasar kau, sebaiknya itu sesuatu yang besar. Kak, gawat, kakak ipar. Rekan kerja bernama Xiaofang itu. Sepertinya tahu identitas MO. Apa? Tuan muda Gu, ayo minum. Biar kuisi lagi punyamu. Siapa sebenarnya Gu Fengye? Dia adalah kakakku. Kakakku luar biasa. Lulus dari Stanford pada usia 18. Kakakku menghasilkan 1 miliar sebulan. Dan hanya memberiku 100 sebulan. Kurasa aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Kau mencoba membunuhku. Dasar kau.
Siapa itu? Pagi-pagi buta. Kenapa kamu di sini? Biar ku beritahu, Gu Fengye, pria itu sudah berbohong padamu selama ini. Zixi, biar ku jelaskan. Dia sebenarnya seorang miliarder tersembunyi, Tuan Grup Gu. Menyembunyikan miliaran hartanya darimu. Zixi, aku hampir tertipu. Suamiku hanya menghasilkan 8.000 yuan sebulan. Miliarder tersembunyi. Miliaran aset. Bahkan drama Kri pun tidak akan berani menulis seperti ini. Sayan, apakah kau bicara tentang kakak Xiaofan? Kau terlalu memujiku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mendapatkannya dari adik laki-lakinya. Aku akan tunjukkan videonya jika kau tidak percaya. Kakakku menghasilkan The 1 film miliar was sebulan. translated and Hanya memberiku narrated by 100 yuan M sebulan. Media. Kamu benar-benar hanya memberi kakakmu 100 sebulan. Dia mengelola perusahaan sebesar itu. Dan masih meminta uang saku dariku. Katakan padaku. Bukankah 100 yuan terlalu banyak? Aku juga berpikir begitu. Bukankah fokusnya pada 1 miliar? Fokusnya adalah dia menghasilkan 1 miliar sebulan. Xiaofang, kamu harus makan 1 suap demi 1. Dan berjalan 1 langkah demi 1. Sedangkan aku saat ini, terhadap suamiku, aku masih belum punya harapan itu. Ini benar-benar membuat marah. Gu Fengye, aku harus membongkar kelemahanmu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Jixi tertipu. Sayan. Kamu bilang Xiaofang, Ada apa? bukankah ada sesuatu yang salah dengannya? Dia sudah dibuat trauma secara psikologis oleh suaminya yang menantu tinggal. Melihat semua orang sebagai orang jahat. Aku mengerti. Dia sudah cukup menderita. Jangan dimasukkan ke hati dengannya. Bagaimana mungkin aku? Aku mengerti, aku mengerti. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak punya persyaratan berapa banyak kamu menghasilkan. Ibuku bilang, kita berdua menjalani hidup yang baik adalah yang terpenting. Hanya untuk berjaga-jaga. Maksudku, hanya untuk berjaga-jaga. Apa? Bagaimana jika aku tidak sebaik yang kau pikirkan? Apa yang harus kulakukan? Apapun bisa diterima, kecuali berbohong padaku. Tapi aku baru saja berbohong padamu. Halo, Nah, aku kembali. Atur cepat. Aku ingin bertemu menantu perempuanku. Ibu, sekarang bukan saatnya. Kalian berdua sudah menikah begitu lama. Kenapa belum waktu yang tepat? Kau tidak tahu. Dia belum tahu bahwa aku dari keluarga Gu. Seberapa banyak yang didengar Zixi? Kamu bicara dengan siapa di telepon? Dengan sepupuku. Aku memberitahunya untuk tidak minum sembarangan di luar. Kita makan apa untuk makan siang? Makan. Ayo pesan makanan dari luar. Kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Tanganmu penuh keringat. Katakan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu The film dariku? was translated and narrated Apa yang by harus M kulakukan? Media. Haruskah aku memberitahunya sekarang? Lupakan saja. Tidak perlu mengatakannya. Kau tidak keberatan jika aku menyembunyikan sesuatu darimu? Ya, meskipun pasangan harus jujur satu sama lain. Tapi, aku pikir kita harus memberi ruang yang cukup satu sama lain. Saat kamu ingin bicara, kamu akan secara alami memberitahuku. Kebajikan dan kemampuan macam apa yang kumiliki, sehingga bisa menikahi istri sebaik dirimu? Tentu saja. Senior, melihatmu terlihat begitu berseri-seri. Apakah ada kabar baik? Aku akhirnya mengundang Tuan Grup Gu untuk wawancara. Lihat, itu dia. Menantu yang tinggal di rumah Jixi. Jixi, kamu sudah kembali bekerja setelah liburan? Ya.
Kamu terlihat sangat berseri-seri. Katakan padaku, apakah kamu pergi berbulan madu dengan suamimu? Kurang lebih. Saat kamu pergi, aku membuat janji dengan grup Gu untuk wawancara. Kamu mau pergi bersama? Baiklah, senior, saat kamu mewawancarai Gu Fengyi, bisakah kamu mengajakku dan rekanku? Ini sangat penting bagiku. Baiklah, baiklah, baiklah. Gu Fengyi, kali ini aku harus membongkar warna aslimu. Halo, senior. Siapa ini? Ayo bicara sambil jalan. Ayo bicara sambil jalan. Aku sudah membuat janji dengan Tuan Grup Gu. Ayo kita ke ruang rapat dulu. Berkatmu, senior, kita bisa mengamati. Kita sudah sampai. Ini tempatnya. Kenapa The kamu? film was translated and narrated Mengapa by bukan M aku? Media. Apakah kamu punya keberatan padaku? Aku tidak berani. General Manager Go, jangan pedulikan adik juniorku. Dia hanya terlalu bersemangat melihatmu. Senior, bukankah kamu bilang bahwa wawancaranya dengan Tuan Grup Go belakangan ini saat orang-orang bepergian untuk menunjukkan rasa hormat, mereka selalu diam-diam menghilangkan gelar wakil. Jadi semua itu hanya bualan senior. Kalian sedang bicara apa? Tidak ada, tidak ada. Rapat ditunda. Siapa di dalam? Tuan Gu sedang diwawancarai oleh Wakil General Manager Go. Aneh, aku pikir aku baru saja mendengar suara Go Fengyi. Gu Feng. Maaf, aku salah mengiramu orang lain. Aku benar-benar tidak waras. Gu Fengyi seharusnya bekerja di bar sekarang. Bagaimana mungkin dia ada di grup Go? Ibu, kenapa menelepon? Kenapa aku menelpon? Kamu beritahu aku kenapa. Tentu saja, ini untuk menanyakan tentang menantuku. Ketua, konferensi pers sudah siap. Mengerti? Menantu yang jelek cepat atau lambat harus bertemu mertuanya. Selain itu, menantuku, secantik malaikat. Kenapa sebenarnya kamu tidak mengizinkan ibumu bertemu istrimu? Aku. Ibu. Beri aku 2 hari lagi. Biarkan aku mencari kesempatan untuk jujur padanya. Kamu tidak melakukan sesuatu untuk menyakiti menantuku, kan? Aku beritahu kamu, jika kamu berani mencari simpanan, aku akan mematahkan kakimu. Tentu saja tidak. Bagus kalau kamu tidak. Aku beritahu kamu. Ketua, ada apa sesuatu yang buruk terjadi? Penyakit jantung ketua kambuh. Ibu. Ibu, apa kabar? Tuan Gu, ibumu. Tuan Gu, kamu tidak bisa pergi. Konferensi pers ini menyangkut masa depan grup Go dan rencana pembangunan 10 tahun. Ini kerja keras ketua. Ketua tidak ada di sini sekarang. Hanya kamu yang bisa bertahan. Baiklah. Aku akan pergi. Konferensi pers. Kenapa dia belum di sini? Apakah dia mempermainkan kita? Dia datang. Gu Fengyi, dia benar-benar datang sendiri. Ini kemenangan besar. Halo, semua rekan pers. Saya Gu Fengyi, Tuan Grup Gu. Kalian bisa menanyakan pertanyaan apapun yang kalian miliki. Halo, Kepala Stasiun. Apa? Grup Go, ketua di konferensi pers, mengalami kecelakaan mendadak. Baiklah, baiklah, kami sedang menuju ke sana sekarang untuk memahami situasi di The lokasi. film was Tuan Gu, translated and narrated Saya punya by M pertanyaan. Media. Apa maksudmu? Jika kamu mau bertanya, tanyalah cepat. Tuan Gu, Apa yang ingin kalian tanyakan? Tuan Gu, apakah Anda sudah menikah? Ya, Lalu, apakah Anda akan menyembunyikan harta pranikah Anda dari istri Anda? Stasiun TV mana ini? Apa kau bercanda?
Bagaimana bisa kau begitu? Tidak profesional. Aku. Zixi. Tuan Gu, begitu banyak orang menunggumu. Kamu tidak bisa pergi. Hari ini, ketua juga ibumu. Kenapa membatalkan janji? Ibuku tidak membatalkan janji. Tuan Gu, Jixi. Si Hafang. Sepertinya dia sudah berbohong padaku. Semua bohong. Aku mau cerai. Bajingan hanya pantas diceraikan. Tapi, ada sesuatu yang tidak pernah ku mengerti. Kau bilang, dengan identitas Gu Fengye. Pikirkan baik-baik, apa yang dia inginkan darimu. Benar. Apa yang dia inginkan dariku? Keluarga mereka lebih dari keluarga kita. Kuat, kaya, dan berpengaruh. Dan selama ini, dia selalu patuh di keluarga kita. Bisa ke ruang tamu dan dapur. Bahkan lebih patuh padaku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menurutmu apa yang dia inginkan dariku? Aku tahu apa yang dia inginkan darimu. Tentu saja, dia menginginkanmu sebagai pribadi. Benarkah? Aku tidak percaya. Zixi. 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 Lepaskan aku, pembohong. Zixi. Biarkan aku menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu baru saja mengakuinya. Menyembunyikan harta pranikah. Gu Fengyi, apa kamu pikir keluarga kami menginginkan uangmu? Aku tidak pernah berpikir begitu. Tapi itulah yang kamu lakukan. Aku bilang, aku paling benci dibohongi. Zixi. Lepaskan aku, orang gila. Aku mau cerai. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak meminta pendapatmu. Aku memberitahumu. Lepaskan. Zixi. Benar. Aku gila. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung gila. Aku sama sekali tidak akan menyetujui perceraian. Gu Fengyi, aku yang menginginkan untuk menikahimu sekarang. Aku menyatakan aku tidak menginginkanmu. Dasar brengsek. Ya, aku bajingan. Gila. Kau memukulku sekali. Aku akan menciummu sekali. Aku tidak bermaksud membohongimu. Tuan Gu, Nyonya sakit kritis. Nyonya. Nyonya yang mana yang Anda maksud? Itu ibuku. Ibu. Lalu bagaimana ibumu? Aku juga tidak tahu. Aku harus pergi ke rumah sakit. Jixi, kurasa aku benar-benar melakukan kesalahan. Sepertinya aku sudah melakukan sesuatu yang membuatmu putus. Itu tidak penting lagi. Bagaimanapun, aku dan Gu Fengyi cepat atau lambat akan berpisah. Meskipun aku benar-benar tidak mau mengakuinya. Tapi setelah pengamatanku terhadapnya, selama ini, sepertinya dia benar-benar menginginkanmu sebagai seseorang. Apa gunanya? Aku merasa dia sangat aneh sekarang. Aku tidak bisa membedakan lagi kata-kata mana darinya kepadaku yang benar. Kata-kata mana yang palsu. Jixi. Ya, Lulu, lama tidak bertemu. Kamu kembali ke negara ini. Maaf, Anda salah mengenali saya. Saya bukan Lulu. Bagaimana mungkin? Dulu, kamu adalah orang paling populer di sekolah kita. Dan aku ingat kamu dan Gu Fengye. Apa yang terjadi antara aku dan Gu Fengye waktu itu? Aku sangat menyesal. Sepertinya aku benar-benar salah mengira kamu orang lain. Ayo pergi, gadis-gadis. Halo, Dokter bilang, ibuku sudah melewati masa kritis. bagus sekali. Aku akan segera ke sana. Rumah sakit. Permisi, suster. Bisakah saya bertanya tentang seorang wanita dengan nama keluarga Gu yang dikirim ke sini pagi ini? Di mana dia dirawat? Itu, terima kasih.
Siapa itu? Ibu. Bibi, bagaimana perasaanmu? Kamu di sini? Ayo, ayo, duduk di sebelah Bibi. Kenapa kamu sendirian? Di mana Gu Fengyi? Lulu. Bibi minta maaf. Lulu. Itu salah Bibi. Seharusnya aku tidak mengambil keputusan sendiri untuk memisahkanmu dan Fengyi. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Ibumu menunjukkan tanda-tanda kerusakan otak. Dia mungkin mengalami hal-hal seperti amnesia atau ingatan yang kacau. Apa? Bibi, apa yang Bibi bicarakan? Apa putus aku dan Gu Fengyi? Kamu sangat menyukai Fengyi waktu itu. Kalau bukan karena aku. Senior. Ini seniorku. Dia selalu bergaul di kalangan selebriti. Dia pasti tahu lebih banyak tentang urusan Gu Fengyi daripada kita. Aku sudah bertanya. Semua orang bilang, Gu Fengyi punya White Moonlight yang tidak bisa dia dapatkan. Bernama Lulu. Pantas saja. Pantas saja Gu Fengyi. Halo, namaku Lulu. Lulu. Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat mirip denganku? Beberapa orang mengatakan bahwa kamu sangat mirip denganku. Aku tidak menyangka Nona Ye begitu pandai menghibur diri. Ya, suamiku bilang. Aku cukup optimis. Dia suka itu dariku. Kak Fengyi sama sekali tidak menyukaimu. Begitukah? Tapi kakak Fengyi yang kamu sebutkan itu sekarang suamiku. Kamu tahu apa namanya ini? Namanya tahu kamu pihak ketiga, tapi tetap jadi pihak ketiga. Bagus sekali. Kak Fengyi akan kembali ke sisiku cepat atau lambat. Kita lihat saja. Ayo pergi. Jati Gu Fengyi selalu memperlakukanmu sebagai pengganti. Pantas saja dia tidak tanggung-tanggung untuk menikah kilat denganmu. Jangan minum lagi, Jixi, jangan minum lagi. Maaf. Tidak apa-apa. Aku akan ke kamar kecil The film untuk was menenangkan diri. translated and narrated by M Media. Si cantik kecil. Zixi. Gu Fengyi, Hak apa yang kamu punya untuk memukulku? Keluar. sampah. Zixi. Lepaskan aku tidak menginginkanmu. Kak Fengyi, Apa yang kau lakukan di sini? Ye Jixi, apakah dia tahu hubungan antara aku dan kamu? Hubungan apa yang kumiliki denganmu? Juga, jauhi istriku di masa depan. Kak Fengyi, Gu Fengyi, kamu pria jahat besar. Apa salahku? Kamu memperlakukanku seperti pengganti. Tidak, aku tidak punya pengganti. Aku hanya punya dirimu. Aku tidak percaya. Wanita itu akan memanjatiku. Kalau begitu aku akan membalaskan dendammu padanya. Maksudku, aku akan mendukungmu. Kita akan mengalahkannya. Kedengarannya sedikit menggoda. Sudah larut, ayo tidur, baiklah. Dasar bajingan besar. Apa yang membuatku jadi bajingan? Kali ini salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku, tapi kau percaya padaku.
Zixi, perasaanku padamu serius. Menyebalkan, aku tidak mau dengar ini. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Lebih baik berbuat daripada banyak bicara. Tampan, kamu mirip suamiku. Aku suamimu. Apa yang The film kulakukan was tadi malam? translated and narrated by M Media. Bagaimana bisa aku tidak mengendalikan diri? Kamu, jangan mendekat ke sini. Apa? Kau ingin meninggalkanku lagi? Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Aku akan pergi membuka pintu. Bibi, kamu wanita. Beraninya kamu menggoda anakku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Lulu adalah tunangan yang sah anakku. The film was Apa yang Bibi translated katakan? and Ibu, narrated by M omong kosong apa Media. yang ibu bicarakan? Aku hanya mengakui Lulu sebagai menantuku. Zixi, biar ku jelaskan. Zixi, Kak Fengi, pergi sana. kamu wanita. Beraninya kamu menggoda anakku. Lulu adalah tunangan anakku yang sah. Tunangan. Zixi, biarkan aku menjelaskan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Go Fengi. Masalahnya ada di depan mata kita. Ibumu sudah menganggapku sebagai perusak rumah tangga. Aku bahkan tidak mengenal ibuku. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Bibi, Ibu, Kak Fengi. Bibi, Zixi, beri aku waktu. Aku pasti akan menjelaskan semuanya padamu. tidak perlu. Zixi. Xiang Minghan, apa yang kau lakukan di sini? Masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Zixi, apa kau bahkan tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Jangan marah padaku, baiklah. Aku tahu betul. Bibi. Kak Fengi. Ibu, Kak Fengi. Kamu yang tidak tahu, kan? Go Fengi. Ibumu dan tunanganmu sedang menunggu. Zixi, Yeshixi milikku sekarang. Shixi, setelah semua liku-liku, kita masih bersama. Ini takdir. Siapa yang berjodoh denganmu? Kamu menyangkal semuanya sekarang. Apakah kamu ini manusia? Apa aku perlu memberimu muka? Itu Gu Fengyi itu. Dia yang mengecewakanmu. Kenapa kamu melampiaskan kemarahanmu padaku? Meskipun dia telah mengecewakanku, dia masih 100 kali lebih baik darimu. Seberapa banyak yang sudah dilakukan Gu Fengyi itu untuk mengecewakanmu, dan kamu masih membelanya di sini? Baiklah. Apa kamu tidak mau tahu tentang Lulu? Apa yang kamu tahu? Jawab pertanyaanku dulu. Di mana saya lebih buruk darinya? Tidakkah kamu pikir konyol menanyakan itu? Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengannya? The Dia film bahkan was menipumu untuk translated menikah. and Dan narrated kamu by masih M membelanya Media. seperti ini. Dia suamiku. Hanya aku yang bisa memarahinya. Kamu pikir kamu siapa? Tentang Lulu, kamu mau memberitahuku atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Saya akan memberitahumu. Saya punya teman yang kuliah di universitas yang sama dengan Ju Fengyi. Dia bilang waktu dia kuliah, dia jatuh cinta pada Lulu pada pandangan pertama. Gu Fengyi. Karena kamu sudah punya orang yang kamu suka. Kenapa kamu masih datang memprovokasiku? Zixi. Dari mana saja kau? Aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Aku menunggumu semalaman. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu mengkhawatirkanku? Kamu dan aku sudah tidak ada hubungannya lagi. Kamu adalah istriku. Aku sudah menghubungi pengacara.
Perjanjian cerai akan segera dikirimkan padamu. Tidak, aku tidak akan pernah bercerai. Apa kamu membiarkan Sang Minghan menyentuhmu? Bagaimana jika aku melakukannya? Dengan siapa aku? Memangnya itu urusanmu. Kamu milikku. Lepaskan aku. Kau membuatku jijik. Aku tidak peduli. Kamu menangis. Apa kamu sangat membenciku? Ya, Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak akan menyentuhmu lagi. Dia Siksi. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku melewati begitu banyak hal untuk menikahimu. Dia Siksi. Kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu. apa yang kulakukan ini benar. The film Apa was kau pikir kau bisa translated and bersaing dengan gadis narrated by impiannya? M Media. Sebenarnya apa yang kuharapkan? Dari awal sampai akhir, aku hanya menipu diri sendiri. Ada apa? Bukankah kita mempekerjakan dua perawat? Tuan Gu, kami juga tidak yakin. Hanya dalam sekejap mata, nyonya besar Gu menghilang. Fengi, 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 Fengi. Ibu, Fengi ada di sini. ibu, Kak Fengi, jangan khawatir. Bibi hanya menderita beberapa memar. Benar-benar berkah terselubung. Terima kasih pada Lulu karena telah menyelamatkanku. Bibi, tolong jangan berkata begitu. Itu sudah seharusnya kulakukan. Fengi, mulai sekarang, kau tidak boleh mengecewakan Lulu. ibu. Kamu bingung. Aku sudah menikah. Kalau begitu cepatlah, dan ceraikan wanita bermarga itu. Suster, permisi, ada seorang. Nyonya Gu yang mengalami kecelakaan mobil. Jadi kau selingkuhan itu? Aku tidak. Siksi adalah istri sahku. Istri, bukankah kamu menantikan bertemu dengannya beberapa hari yang lalu? Aku sudah gila. Rumah ini ada dia atau aku atau dia. Kalian harus bercerai secepat mungkin. Aku setuju bercerai. Siksi. Aku tidak setuju. Sempurna. Itu menyelamatkanku dari mengirimkan perjanjian cerai padamu. Aku sudah menandatanganinya. Siksi. Bibi. Semoga cepat sembuh. Berhenti berpura-pura baik. Siksi. Kembali ke sini. Siksi. Siksi. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Siksi. Gu Fengyi. Dalam hidup ini, kita mungkin ditakdirkan untuk bersama, tapi tidak berjodoh. Siksi. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Hanya karena aku berbohong padamu. Bahkan jika aku punya kesempatan lain untuk memilih, aku akan tetap menikahimu. Kak Fengyi. Kak Fengyi. Kau milikku sekarang. Kakak Fengyi. Apa kau tahu, untuk mendapatkanmu, berapa banyak usaha yang aku lakukan? Aku bahkan sampai belajar hipnotisme yang berguna dengan bibimu. Tadi malam, aku tahu kau pergi mencari Ye Jixi. Jadi, aku sengaja mengajak bibimu keluar. Kakak Fengyi,
Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Kakak Feng Yi, kau... Kakak Feng Yi, kau tidak mabuk. Sekarang kamu seharusnya percaya. Kau... Bagaimana bisa kau... Aku sudah tahu ada sesuatu yang salah denganmu sejak lama. Kamu benar-benar berpikir orang-orang itu bodoh. Feng Yi, dalam hidup ini, kita mungkin tidak berjodoh. Zixi, jangan pergi. Segalanya sudah sampai seperti ini. Lupakan saja. Lihat aku selesaikan adegan ini. Kakak iparku, Sebentar lagi, aku akan berpura-pura mabuk. Aku menelepon Lulu dan bilang aku mabuk. lalu, bagaimana dengan kakak ipar? Gu Feng Yi, sebenarnya apa yang kau inginkan? Segera aku akan membuktikan The padamu film was bahwa aku sama sekali translated tidak and punya narrated tunangan. by M Media. Kau menipuku. Dibandingkan dengan apa yang sudah kamu lakukan, itu benar-benar hanya setetes air di ember. Semua yang sudah kamu lakukan, sudah aku rekam. Kamu secara ilegal menghipnotis ibuku dan membujuknya keluar dari rumah sakit, yang hampir menyebabkan dia mengalami kecelakaan mobil. Aku akan memberikan rekaman ini ke polisi. Tidak, Kak Gu. Aku hanya dibutakan sementara oleh obsesi. Aku tidak sengaja, Kak Gu. Nona Ye, tolong, bantu aku memohon ampun. Kak Gu paling mendengarkanmu. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Aku tidak bisa membantumu. Kau sama sepertiku, hanya orang itu, pengganti. Apa yang kau bicarakan? Mendekatlah, dan aku akan memberitahumu. Halo, polisi. Kalian sudah sampai. Baiklah, kami akan segera ke sana. Kak Gu, selalu ada seseorang di hatiku. Dan kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang itu karena... Wanita, aku akan mati bersamamu. Zixi, Sepertinya, pekerjaan intelijen tidak dilakukan dengan cukup baik. Apa kau tidak tahu aku punya sabuk hitam taekwondo? Wajahku. Ye Jixi, Zixi, kamu membuatku takut setengah mati. tidak apa-apa. Kau pikir dia mencintaimu? Jangan konyol. Zixi, duduk. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengambil risiko ini. Aku tidak menyangka dia akan sekejam ini. Apa semua yang Lulu katakan itu benar? Dia dan aku memang pergi ke universitas yang sama. Tuan Gu, seorang gadis pingsan. Suruh seseorang membawanya ke rumah sakit. Maaf, Guru. Uang sekolah semester ini, aku masih belum mengumpulkannya semua. Kamu belum tahu, kan? Tuan Gu dari grup Go sudah membayar penuh biaya kuliahmu. Apa? Tuan Gu, izinkan saya melakukan sesuatu untukmu. Tidak perlu. Kenapa kau begitu baik padaku? Mungkin karena perusahaan kami awalnya memiliki bantuan keuangan untuk siswa miskin. Aku hanya memberitahu bawahanku untuk melakukan hal-hal ini. Siapa sangka itu akan memberinya ilusi semacam ini. Lalu orang lain juga mengatakan bahwa kau mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku baru saja tahu bahwa dia pergi ke luar negeri dan kembali. Istri, percayalah, benar-benar tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Ada begitu banyak siswa miskin di dunia. Kenapa kau hanya membantunya? Apa karena dia mirip seseorang? Aku, Gu Fengyi, kau tidak mengatakan yang sebenarnya. aku, Sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Sesuatu yang buruk terjadi, Nyonya besar dia. apa yang terjadi pada ibuku? Kepalaku sakit. Dokter,
Kepalaku sakit sekali. Ibu, Kepalaku sakit sekali. Kepalaku sakit. dokter, ibuku telah dihipnotis dengan jahat. Kondisinya, kapan dia akan membaik? Kami tidak begitu yakin tentang ini. Ibu, Bibi, minumlah air. Aku tidak mau kau. Aku mau Lulu. Di mana Lulu? ibu, bagaimana ibu bisa memperlakukan Sixi seperti ini? Dia Sixi adalah orang yang benar-benar baik padamu. Lulu itu licik. Baiklah. Kau melupakan ibumu demi istrimu. Lulu benar setelah semua. Ye Jixi adalah wanita yang buruk. Sebaiknya aku kembali dulu. Sixi. 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 Dokter, sebenarnya apa yang salah dengannya? Dia pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, kan? Masih ada beberapa efek samping di otaknya. Ditambah lagi, dia terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Komplikasi yang disebabkan oleh kelelahan fisik dan mental. Kecelakaan mobil. Apakah parah? Itu tergantung padanya. Kita harus menilai berdasarkan kondisinya setelah dia bangun. Ye Jixi ini memang melakukan yang terbaik untuk Feng Yi kita. Mungkinkah Lulu tidak sepenuhnya benar? Aku telah menyalahkannya. Siapa di luar? Bibi. Bibi, kata dokter itu, Gu Feng Yi mengalami kecelakaan mobil waktu itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, Feng Yi kita pernah diculik sebelumnya. Apa? Terima kasih pada Xiaomei karena telah menyelamatkan Feng Yi-ku. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Xiaomei adalah orang yang menyelamatkan Feng Yi, nama gadis itu. Feng Yi sangat menyukainya dan menulis begitu banyak surat cinta untuknya. Lalu mereka, kenapa mereka tidak bersama? Karena, sepertinya, gadis itu sudah punya seseorang yang disukainya. Tapi meskipun begitu, Feng Yi masih merindukannya. Tunggu, apakah gadis itu bernama Xiaomei? Lihat ingatanku. Benarkah? Shakespeare, jadi kau di sini. Aku akhirnya menemukanmu. Apa yang kau inginkan dariku? Bisakah kita The film was bicara berdua translated saja? and narrated by M Media. Shakespeare, aku akhirnya menemukanmu. Aku sangat merindukanmu. Cepat katakan apa yang kau mau. Aku sibuk. Sibuk. Sibuk mengurus Feng Yi, begitu. Memangnya kenapa denganmu? Maaf. Aku datang untuk memberitahumu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Tidak. Lalu berapa banyak hal yang telah dilakukan Gu Feng Yi yang dia sesali? Kenapa kau masih bertahan dengannya? Ikutlah denganku. Teruslah bermimpi. Bibi. Beraninya kau mencoba merebut anakku selagi dia tidak ada. Akan kupukul kau sampai mati. Bajingan besar. Bukankah kau hanya mengakui Lulu sebagai menantumu? Bukankah kau ingin sekali dia dan Gu Feng Yi bercerai? Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tiba-tiba? Ini sangat aneh. Otakku sepertinya. Bagaimana kau tahu bahwa Bibi hanya mengakui Lulu sebagai menantunya? Kurasa kita bisa bekerja sama. Aku akan mengurus Gu Feng Yi. Kau akan mengurus Ye Jixi. Setuju. Jadi sepertinya kau bersama Lulu. Aku Akan kupukul kau sampai mati.
Kenapa selalu aku yang terluka? Zixi. Zixi, kamu di mana? Zixi. Aku sudah bekerja sangat keras begitu lama. Zixi, kamu masih tidak mencintaiku. Xiang Minghan, lepaskan. Tunjukkan rasa hormat siapa yang mengizinkanmu menyentuhku. Kau masih sama seperti dulu. Tidak membiarkan siapapun mengambil keuntungan darimu. Apa aku setuju membiarkanmu memelukku? Meskipun keluarga kita sudah menikah, kau sebaiknya bersikap baik. Kau adalah orang yang perlu dipukul. Tahun itu di rumah sakit, apa aku menyelamatkan seseorang yang mengalami kecelakaan mobil? Sudah bertahun-tahun. Siapa yang ingat? Aku ingat namanya adalah... Kau baik-baik saja, kau akan segera keluar dari rumah sakit. Bagaimana dengan kesehatanmu? Aku baik-baik saja. Aku sudah menandatanganinya. Zixi. Aku berharap kamu bahagia. Bagus sekali. Aku baru saja akan mencarimu tentang ini. Kamu menceraikanku. Apa kamu sebahagia itu? Dengan begitu kau bisa pergi mencari kekasihmu, Xiao Meimu. Selamat tinggal, Go Fengyi. Semoga kau bahagia. Sepertinya Fengyi kita sangat menyukainya. Ye Jixi. Bibi, kenapa kau di sini? Kemarin, aku sedang membersihkan kamar Fengyi dan menemukan ini di rumah. Aku tahu bahwa gadis yang menyelamatkan Fengyi saat itu. Siapa dia? Kenapa kau memberitahuku ini? Aku buru-buru, aku pergi dulu. Lihatlah. Kamu akan mengerti semuanya setelah melihatnya. Bibi, aku tidak tertarik pada kisah cinta orang lain. Kisah? Ini. Anak bodoh, Xiao Mei itu kamu. Ini semua. Pikiranku belakangan ini tidak terlalu baik. Aku baru ingat. Gadis yang menyelamatkan Fengyi saat itu bukan bernama Xiao Mei, bernama Jixi, itu kamu. Fengyi sudah memikirkannya selama ini, bertahun-tahun, selalu kamu. Go Fengyi. Kau harus menungguku. Kau harus menungguku. Go The film Fengyi. was translated and narrated Aku by ingat. M Media. Aku ingat semuanya. Akulah yang menyelamatkanmu waktu itu. Ya, itu kamu. Xiang Minghan dan aku. Tidak seperti yang kau pikirkan. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Bagaimana dengan Lulu? Tidakkah menurutmu Lulu terlihat sedikit mirip denganmu? Dulu, itu. Karena aku pikir dia mirip denganmu. Itu sebabnya aku memilih untuk membantunya. Jadi Lulu adalah penggantiku. Bisa dibilang begitu. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Saya kira kamu tidak menyukai saya. Saya takut kamu mengira saya orang mesum. Bodoh. Kita tidak akan pernah berpisah lagi.